Kabar mengejutkan datang dari penyanyi dangdut Ridho Rhoma. Putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama itu kembali ditangkap pihak berwajib lantaran diduga kedapatan menyalahgunakan barang haram narkoba. Tersiar kabar, Ridho dicokok Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Pusat, berikut barang buktinya pada 4 Februari 2021 lalu. Bukan kali pertama Ridho terjerat kasus narkoba. Ridho pernah ditangkap polisi pada 25 Maret 2017 lalu. Polisi saat itu menyita barang bukti sabu seberat 0,7 gram berikut alat isapnya. Saya juga waktu itu bilang sama wartawan juga bahwa nextnya saya nggak pengen bikin papa sama nangis lagi gitu. Namun penyesalan itu seolah tak ada artinya lagi. Lantaran ia diduga kembali tertangkap pihak berwajib karena menyalahgunakan barang haram narkoba. Di tengah kesibukannya mempersiapkan rencana pesta nikah putri sambungnya, Titania Aurelia Hermansyah, dengan YouTuber Atta Halilintar, tiba-tiba Ashanty terhenyak oleh pengakuan beberapa orang yang mengklaim sebagai perwakilan Muhammad Putra, bocah yang sempat viral menjadi anak angkatnya. Oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan itu, Ashanty dituding hanya memanfaatkan Putra untuk konten YouTube miliknya. Mereka menuding Ashanty telah ingkar janji karena telah memberhentikan biaya sekolah Putra di sebuah pesantren kawasan Bogor, Jawa Barat, hingga menuding Ashanty diduga telah melakukan kebohongan publik karena pernah menjanjikan Putra sebuah hadiah smartphone di hari ulang tahunnya, namun hingga kini janji itu belum dipenuhi. Bulan apa Bu pesantren itu Bu? Juli. Bulan Juli. Nah bulan Juli kemudian masuk pesantren dan saya ikut mendorong agar dia mau untuk pesantren, karena mulai tidak mau untuk pesantren. Setelah libur semester, informasinya masuk itu tanggal 11 Januari, kemudian kita antar ke sana, tapi kemudian ditolak oleh pihak pesantren. Katanya bahwa Putra itu sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Ashanty begitu. Kami hanya mempertanyakan saja begini, uang pangkal yang sudah dibayarkan pihak Ashanty ke pesantren katanya diperuntukkan untuk anak yang lain begitu. Jadi kalau Putra mau melanjutkan maka dianggap sebagai santri baru. Katanya sudah diberikan handphone saat ulang tahun begitu. Sebelum masuk pesantren. Nah itu sebelum pesantren sebagai hadiah ulang tahun. Ini sudah terpublikasi di mana-mana, tapi hingga saat ini Putra tidak menerima handphone itu. Kami menduga ini ada kebohongan kepada publik gitulah. Dituding telah menelantarkan Putra karena janjinya untuk menyekolahkan Putra hingga bangku kuliah tak ditunaikan, hingga ingkar janji soal pemberian hadiah. Ashanty pun angkat bicara. Kepada awak media, Ashanty mengaku tak pernah memberhentikan biaya sekolah putra pesantren tersebut. Sebaliknya, Ashanty mengaku telah memberikan kado sebuah smartphone. Hanya saja, Putra mengaku jika smartphone yang telah diberikannya diakui Putra telah raib diambil orang. Kenapa saya sampai begitu? Pasti ada sebabnya. Yang minta keluar dari awal masuk pesantren sampai terakhir keluar pesantren, yang minta keluar siapa? Berkali-kali dia minta keluar, kita alemin, kita tahan. Dari awal masuk pesantren sakitnya udah A sampai Z. Alhamdulillah punya pesantren yang luar biasa, dan asal tahu ya, pesantren ini awalnya tidak menerima Putra karena Putra di umurnya yang sudah harusnya SMP masih belum bisa membaca. Jujur pasti sakit hati lah di saat kita ikhlas membantu orang kok begini ya balasannya gitu. Udah saya anggap kayak anak, bener-bener anak ini loh, bener udah kayak anak. Waktu Putra memutuskan untuk keluar dari pesantren ya, ada nggak di pikiran saya, aduh baru 7 bulan kan kita kalau masuk tuh bayar uang pangkal ya, uang pangkal kan nggak murah ya, terus tiba-tiba dia minta keluar. Hati siapa yang nggak sedih, hati siapa yang nggak sakit, apalagi dibilang cuma dijadiin konten. Tapi kalau saya paksain terus dia di situ hanya gara-gara saya udah bayar, saya juga takut anak ini nanti ke depannya malah ya kayak gini terjadi kan gitu, malah akan membuat hal-hal yang lebih menyakitkan. Akhirnya saya ikhlaskan. Tahu nggak baiknya pesantrennya apa? Bunda, nggak apa-apa. Nanti kalau ada, terus aku bilang boleh nggak kalau nanti
biaya awalnya Putra saya alokasikan buat anak yang saya bantu yang lain supaya nggak harusnya hangus masalah HP. Jadi pertama kali kenal Putra saya kasih HP ya. Lalu apa? Alasannya Bunda HP-ku setelah sebulan 2 bulan Bunda HP-ku hilang di angkot. Oke, hilang di angkot. Nanti Putra kalau Bunda ada rezeki lagi Bunda kasih lagi, tapi HP buat sekolah ya. Oke, aku kasih HP yang paling bagus kok. Lalu pada saat dia ulang tahun ya Kak, dia ulang tahun dan tepat waktu itu dia mau masuk pesantren, saya kasih HP, tapi orang Pak Ustadznya bilang Bunda di sini tidak boleh memegang handphone. Kenapa? Dikarenakan ini pesantren memang nggak boleh bawa HP. Oke Putra, kalau gitu dititip ke Bunda aja, wajar dong kalau aku ngasih terus aku takut hilang lagi kan? Karena udah kedua Mas Mbak. Nanti kalau dikasih lagi, hilang lagi gimana? Aku bilang, udah simpenin ya nak, ya oke. Lalu sekarang bilang nggak dikasih handphonenya. Ya terus kalau misalnya sekarang saya nggak mau kasih, kenapa? Selain mengklarifikasi semua tudingan miring yang mengarah padanya, Ashanti juga mengultimatum mereka yang mengaku dari LBH Keadilan agar tak mengeksploitasi Putra hingga mengajaknya press conference di hadapan awak media. Ashanti mengancam akan melaporkan kasus tersebut ke pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia alias KPAI. Sebenarnya yang melakukan pembohongan publik ini siapa jadinya gitu, karena baiknya kita dalam hidup ini bertabayun gitu. Coba sebelum Bapak itu apa sih niatnya sampai preskon mau laporin saya ke KPAI, yang lebih saya yang maksudnya yang lebih bisa melaporkan adalah saya. Kenapa? Karena Bapak membawa anak seumur itu untuk preskon, mengundang teman-teman media dengan sengaja untuk melakukan pembohongan publik gitu. Kalau saya yang melakukan pembohongan publik, pembohongan yang mana? Satu, yang mau keluar dari pesantren itu siapa? Coba. Alhamdulillah, baik voice note, baik WhatsApp maupun video, kita semua masih lengkap. Meski dihujam tudingan tak sedap, Ashanti tetap berharap agar bocah yang begitu disayanginya dalam kondisi baik-baik saja. Udahlah ya, maksudnya kita udah baik-baik lah, baik-baik aja. Memang kan Bunda sampai sini aja mungkin Allah memberikan jalan kita untuk bersama, mungkin ada jalan lain yang lebih baik buat Putra. Jadi kalau dibilang siapa menelantarkan siapa, aku nggak tahu gitu kan. Tapi nggak ada di sini aku menelantarkan, nggak mungkin aku menelantarkan orang, anak ya, apalagi anak yatim piatu ya gitu. Kayaknya nggak sejahat itulah saya gitu. Ya, sebelum Ashanti tampil di hadapan media mengklarifikasi tudingan miring yang mengarah padanya, ia sempat memposting respon melalui akun Instagram miliknya dengan kalimat pendek, "Senyum aja," tulis Ashanti. Sejak beredar postingan tersebut, suara dukungan netizen termasuk dukungan para asisten rumah tangga Ashanti terus memadati kolom komentar milik istri Anang Hermansyah ini. Di tengah hiruk-pikuk persiapan Ashanti dan Anang Hermansyah mempersiapkan rencana pesta nikah, mungkin ada sumir berupa tudingan yang mengarah pada keluarga Asiks boleh jadi merupakan secuil ujian jelang pesta. Apalagi, rencana menggelar pesta dalam waktu dekat di Stadion GBK kemungkinan akan diundur sambil menunggu pandemi reda. Anang kabarnya sudah mendapat nasihat medis dari sejawatnya Dr. Tirta selaku relawan COVID-19. Dari keterangan Dr. Tirta, diketahui jika ia menyarankan agar Anang dan Ashanti menggelar pesta usai lebaran jika Aurel dan Atta tetap ingin menggelar pesta di GBK. Terus saya bilang ya, kalau misalkan angka COVID di Jakarta masih tinggi, kalau undang rem di GBK mungkin sampai nggak akan bisa. Oh iya dok ya, itu ya. Iya, kecuali protokol maksimal yang datang 80-100 orang dan tetap. Kalau saran saya, yang penting sekarang resepsinya inner circle dulu aja, buat sebagus mungkin kayak VIP. Nanti kalau sudah COVID menurun, baru nanti buat kayak syukuran lah, misal di hari pertama dan kedua di GBK nggak apa-apa. Tapi emang harus nunggu COVID terkontrol. Saya bilang gitu. Jadi insya Allah akan tetap saya bantu kalau kayak apa, maksimal berapa, kalau perlu kita swab antigennya datang gitu
gitu Pak. Insya Allah kalau misalkan saya doakan COVID-nya menurun, ya bisa jadilah di GBK rencana awal. Dan buat pelaksana, moga-moga bisa membimbing Aurel sampai sesuai dengan hari H, sampai siap di hari H. Itu kan namanya bapak pasti melepas anak putri itu kan, anak cewek itu pasti agak gimana ya, agak sedih atau gimana, itu adalah momennya Mas Anang sama Aurel. Waktu pada akhirnya akan menjawab semua teka-teki tudingan miring. Waktu juala yang nanti akan menjawab akankah jalan impian pesta nikah Atta Aurel akan segera terwujud atau tidak. Gak mungkin sih, kalau belum dalam waktu dekat gak mungkin Mas, soalnya kan kita tahu Pak Anies sama Pak Jokowi juga lagi koordinasi bahwa angka COVID kan di Jakarta masih tinggi. Jadi menurut saya gak mungkin kalau buat di GBK, apalagi kalau jumlahnya puluhan ribu, gak mungkin Mas. Pasti gak akan dapat izin, orang lari-lari di sana aja kan sekarang batasi Mas, gak boleh Mas. Kemungkinan besar sih kalau menurut saya, yang penting inner circle dulu aja Mas, 100-200 orang dibuat sebagus mungkin, senomatik benar, yang penting bagus lah, bagus itu loh. Jadi kan kenangan ya sekali, terus nanti setelah COVID menurun dia akan buat syukuran lagi Mas. Iya, jadi 2 kali Mas jadinya, kayak seolah-olah yang pertama itu buat inner circle dulu kan, hari bahagia, kalau udah selesai halal dan kawan-kawannya setelah COVID menurun dia syukuran lagi.